Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sugiyat SPDI, guru SMA Negeri 4 Tambora Utara, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau, mengampu mata pelajaran pendidikan agama Islam. Sekarang menjadi mahasiswa PPG Transformasi di UIN Syekh Jamil Jamil Bukit Tinggi. Dan saya ingin melakukan video UKIN pembelajaran dengan tema pernikahan dalam Islam. Untuk itu, mari kita saksikan video UKIN saya ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum anak-anak semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Pak. Ketua kelas silakan untuk memimpin doanya. Siap, gerak. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil zidna ilma warzuqna fahman wa amalan solehan. Setelah kita berdoa bersama untuk menumbuhkan kecintaan kita terhadap tanah air Indonesia kita, marilah kita sejenak untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kali ini kami minta anak kami Revi untuk memimpin menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan. Teman-teman, kita berdiri sejenak untuk menyanyikan lagu kebangsaan kita, lagu Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah padaku, di sanalah ku berdiriku. Indonesia kebangsaan. Setelah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya tadi, kira-kira apa makna yang kita dapatkan dari lagu tersebut? Menumbuhkan rasa cinta tanah air. Ya, bagus ya. Jadi untuk mengkondisikan kelas kita dan untuk mengetahui kehadiran kita semua, di sini Bapak ingin mengaksen kehadiran kita. Mudah-mudahan dari semua Aditya Saputra, Aisyah Maharani Balkis, Hadir, Pak. Andi Prayoga. Baik, coba kita lihat teman kita semuanya kira-kira hadir semua atau ada yang absen? Hadir, Pak. Setelah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya, tadi sudah kita tahu bahwa maknanya itu adalah cinta kepada Tanah air. Baik, cinta kepada tanah air itu bisa kita buktikan dengan cintanya kita kepada kelas. Sehingga kita mempunyai kesepakatan kelas, diantaranya ada yang menghormati, ya, tanggung jawab, disiplin. Mari kita baca sama-sama kesepakatan kelas kita. Silakan. Menghormati semua siswa, saling menghormati dan mendengarkan saat orang lain berbicara. Tanggung jawab. Semuanya, di dalam pembahasan pernikahan dalam Islam ini ada beberapa tujuan yang harus kita pahami. Tujuan pembelajaran kita hari ini ada 3. Yang pertama, kita sebagai peserta didik diharapkan untuk memahami pengertian apa pernikahan dalam Islam, pengertian pernikahan dalam Islam, serta dalil nakli, ya, yang mendasari tentang pernikahan tersebut. Yang kedua, tujuan pembelajaran kita adalah kita diharapkan dapat memahami tujuan dan hukum pernikahan tersebut. Ya, apa tujuan dan hukum pernikahan dalam Islam. Ya. Yang ketiga, tujuan pembelajaran kita adalah peserta didik dapat memahami hikmah pernikahan.
Nah, jadi setelah kita tahu pengertiannya, ya, kemudian tujuan dan hukum, kemudian hikmah pernikahan dalam Islam itu kita harus ketahui. Ya, jadi itulah tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, sebelum kita melanjutkan pembahasan kita lebih lanjut, di sini Bapak menggunakan model pembelajaran yaitu dengan blended learning, menggabungkan dua metode pembelajaran melalui model pembelajaran blended learning atau BBL dan integrasi pembelajaran berdiferensiasi yang berbasis social emotional learning atau SEL. Teman-teman sekalian, ya, pernikahan dalam Islam itu secara umum kalau kita teliti maka mendatangkan beberapa pertanyaan yang sekarang ingin Bapak tanyakan kepada kalian semua. Yang pertama, mengapa, ya, para remaja saat ini kebingungan dalam hal untuk mempersiapkan pernikahan secara Islam ini? Kira-kira apa yang menyebabkan remaja itu saat ini bingung dalam mempersiapkan pernikahan? Coba anak-anak, silakan coba. Iya, silakan. Apa kira-kira? Karena kurangnya pemahaman tentang konsep pernikahan dalam Islam, minimnya pendidikan agama, serta pengaruh budaya populer yang cenderung memisahkan nilai agama dari kehidupan sehari-hari. Ya, ya, betul ya. Kemudian yang kedua, ya, pernikahan itu kalau kita lihat kan tujuannya bukan hanya sekedar ibadah ya, tetapi juga berdampak sosial juga, ya kan? Ya, jadi apa itu yang menyebabkan bahwa pernikahan itu bukan hanya tujuannya ibadah, tapi juga secara sosial? Coba siapa yang tahu? Oke, coba kalau yang sini silakan. Karena pernikahan dalam Islam dilandasi niat untuk membentuk keluarga sakinah, mawaddah dan warahmah, serta menjadi sarana untuk menjalankan perintah Allah dan menjaga kehormatan diri. Iya, ya, oke. Kita akan masuk ke dalam materi pembahasan, ya. Yang pertama tadi adalah kita harus mengerti apa pengertian dari pernikahan dalam Islam. Untuk kali ini, coba Nanda, siapa yang kira-kira bisa membacakan pengertian pernikahan dalam Islam baik secara bahasa maupun istilah? Nah, Rapi ya, silakan coba bacakan dulu apa pengertian pernikahan secara bahasa dan istilah. Pengertian pernikahan itu yang pertama menurut bahasa al-jamu atau al-jamu yang berarti kumpul. Yang kedua itu menurut syarat atau istilah akad atau serah terima antara laki-laki dan perempuan yang dilakukan untuk tujuan saling memuaskan antara satu sama lain. Bahasa, ya, bahwa pernikahan itu secara bahasa adalah kumpul atau berkumpul. Kita mengetahui pengertian pernikahan dalam Islam secara bahasa dan istilah, ya. Di sini ada dalil nakli, ya, tentang dasar hukum pernikahan dalam Islam itu yang terdapat dalam Al-Quran surah Al-Rum ayat 19 dan 21. Ya, untuk itu dalilnya mari kita baca bersama-sama. Ya, baik, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Nah, baik ya, itulah dalil Nabi tentang pernikahan dalam Islam. Ya, lebih sempurna lagi apabila kita tahu terjemahannya, ya. Jadi untuk itu anak-anak siapa yang mau membacakan terjemahannya? Saya Pak. Nah, coba Bilqis silakan dibacakan terjemahannya. Dan di antara Jadi,
Dan di antara tanda-tanda kebesarannya Allah, Dia menciptakan pasangan-pasangan untuk kamu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung merasa tentram kepadanya. Dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berfikir. Ya, terima kasih ya. Sudah dibaca oleh teman kita. Jadi maknanya di dalil Nabi tersebut adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita ya dengan berpasang-pasangan ya, kemudian dari jenismu sendiri agar apa? Agar mereka cenderung merasa tentram kepadanya. Jadi intinya bahwa pernikahan itu menjadikan kita untuk bisa lebih tentram, ya, lebih tentram. Jadi di dalam ayat yang sudah kita bacakan tadi yang menjadi dalil dari pernikahan itu ada tujuan pernikahan, ya. Jadi kira-kira dari ayat itu yang menjadi tujuan pernikahan itu apa? Ada yang tahu tujuan pernikahan itu apa kira-kira? Saya, Pak. Silakan coba apa salah satunya? Saya, Pak. Iya, silakan. Mematuhi perintah Allah Subhanahu wa taala. Iya, oke. Yang lain coba yang silakan. Yang silakan apalagi tujuannya selain itu? Untuk melaksanakan sunnah Rasul, Pak. Untuk melaksanakan sunnah Rasul ya. Oke. Yang lain ada lagi dari kelompok yang sini? Apalagi kira-kira tujuan pernikahan itu? Saya, Pak. Nah, Untuk menjaga kesucian diri. ya, oke ya. Oke, baik ya. Kita kasih aplaus dulu teman-teman. Rukun nikah ya, di dalam pernikahan itu ada sebuah rukun yang wajib kita laksanakan. Ada berapa rukun nikah itu? 5. Yuk, untuk lebih menyegarkan pikiran kita, bisa kita sambil bernyanyi menyebutkan rukun nikah ini? Bisa. Dengan tepuk rukun nikah ya. Yuk kita mulai. Tepuk rukun nikah. Rukun nikah ada 5. Yang pertama, calon suami. Yang kedua, calon istri. Yang ketiga, dua orang saksi. Yang keempat, ada wali. Yang kelima, ijab kabul. Oke. Semuanya setelah kita mengetahui tadi ya tentang tujuan pernikahan, maka ada juga pembahasan tentang hukum pernikahan ya. Jadi hukum pernikahan itu ada berapa? Ada yang tahu? 5. Ada berapa? 5. Pernikahan itu ada 5. Nah, coba siapa yang bisa menyebutkan? Ya? Ya Pak, Nah, coba. wajib Pak. Pernikahan hukumnya wajib apabila seorang yang sudah mampu dan takut terjerumus dalam perbuatan zina, ukuran yang mampu adalah mampu membayar mahar, mas kawin, dan mampu memberikan nafkah kepada calon istri. Ya, oke, itulah hukumnya Wajib. Kemudian selain wajib ada sunnah, ya kan? Ada makruh, ada mubah, dan ada coba kalau yang dihukumi nikah itu haram yang bagaimana? Siapa yang bisa menjelaskan? Pak, Oh, coba silakan kamu apa? haram. Hukum pernikahan dapat menjadi haram apabila seseorang melakukan pernikahan dan akhirnya menganiaya seorang istri. Oh, ya, kasih apa dulu coba? Oke, kita lanjutkan ya. Jauh-jauh hari ketika belum melangsungkan pernikahan tentu dalam Islam itu juga diatur bagaimana ketentuan memilih pasangan. Ya, kira-kira ada semua ini ada yang sudah punya calon pasangan? Belum ya? Belum punya pasangan. Tetapi tentunya kalau kita ditanya, kira-kira kalau kita nanti akan memiliki pasangan, kira-kira pasangan yang seperti apa? Yang baik. Yang baik ya. Semua dengan harus semua ini. Oke. Yang baik, yang agamanya bagus ya. Juga kemudian
cantiknya, tetapannya, ya kan? Hartanya, kalau ada hartanya, ya hartanya, kalau tidak bisa dicari sama-sama. Kemudian keturunannya juga, ya, dia berasal dari keturunan yang bagaimana, ya, yang baik-baik. Tapi dari ketentuan memilih pasangan ini menurut Rasulullah, dari yang 4 ini, maka yang harus diutamakan adalah agama. Selanjutnya dari materi kita anak-anak adalah hikmah pernikahan, ya. Jadi sekian materi pembahasan kita dari pengertian, kemudian dari negeri, tujuan pernikahan kita sudah tahu, hukum nikah, kemudian sampai rukun nikah, ada beberapa hikmah pernikahan yang bisa kita ambil, ya. Coba kita baca sama-sama apa hikmah pernikahan yang ada di slide. Silakan kita baca bersama-sama. Yuk, sama-sama. Satu, dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Dua, terbentuk keluarga bahagia dan saling menyayangi. Oke, kita sudah mengakhiri materi, tetapi di sini tentunya ada video studi kasus yang akan kita tayangkan. Nanti setelah kita tonton, kita simak, ya. Kemudian ada beberapa problem yang harus kita selesaikan. Nanti harus kita selesaikan dan kita diskusikan. Oke, di sini ada sebuah video studi kasus, yaitu tentang pernikahan dini. Umur 15 tahun sudah menjalani pernikahan. Salah satunya adalah Gua Lowo. Namun, di tengah potensi wilayah yang ada, terdapat satu persoalan yang belum dapat teratasi, yaitu pernikahan dini. Data dari Badan Pusat Statistik Trenggalek, luas wilayah Kecamatan Bendungan adalah 90,82 km persegi dengan jumlah penduduk 28.591 jiwa. Pernikahan dini yang menjadi tantangan dalam upaya pengembangan masyarakat. Untuk pernikahan dini di wilayah Kecamatan Bendungan itu dulu sempat tinggi, Mas. Dalam hal ini, kita akan mencoba menggali lebih dalam tentang fenomena pernikahan dini di Kecamatan Bendungan dengan menyoroti faktor penyebabnya, dampak yang ditimbulkan, serta upaya yang perlu dilakukan untuk mengatasi permasalahan pernikahan dini. rumah tangga itu ngurusi ini pakai di rumah kok ini signifikan, meskipun tantangan untuk sepenuhnya menghilangkan pernikahan dini masih tetap ada. Upaya terus-menerus melalui kebijakan yang lebih ketat, sosialisasi yang lebih luas, serta pemberdayaan masyarakat sangat penting agar perubahan ini dapat bertahan dan semakin banyak anak muda yang memilih untuk melanjutkan pendidikan dan membangun masa depan yang lebih cerah. Dan anak kemana? Sudah menonton video? Seperti itu ada studi kasus tadi sudah kita tonton bersama. Di sini ada beberapa hal yang harus kita selesaikan, kita diskusikan, ya, lewat LKPD, lembar kerja yang ingin Bapak bagikan. Jadi kita kerjakan, ya, kita diskusikan. Di sini ada tugas yang sudah ditentukan apa-apa saja yang menjadi pembahasan, ya. Ini Bapak bagikan. Ya. Silakan nanti dikerjakan, diskusikan. Ada poin-poin yang harus didiskusikan, pahami dulu rekap ini. Sudah, silakan Bapak kasih waktu. Jangan sampai kelompok aja, polisi kelompok juga.
Bagaimana anak-anak? Waktu kita sudah selesai 15 menit untuk diskusi. Jadi sekarang kita akan mempresentasikan hasil diskusi kita ya. Baik, Oke. Saya mencoba dari kelompok 1 dan dahulu ya. Kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusi kita hari ini. Silakan. Baiklah, saya perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Dari soal yang pertama, mengapa kesiapan mental dan spiritual penting dalam memutuskan untuk menikah? Karena pernikahan bukan hanya hubungan fisik, tetapi juga tanggung jawab jangka panjang yang memerlukan kedewasaan dalam berpikir, bersikap, dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Anak-anak, karena sudah kita presentasikan tadi, dari kelompok 1 sudah memaparkan hasil diskusinya, maka untuk ini kami harapkan dari kelompok lain untuk bisa menanggapi atau memberikan sebuah pertanyaan ya terhadap presentasi tersebut. Ya, silakan dari kelompok mana yang menanggapi? Dari kelompok 3 ya. Nah, coba silakan. Saya bernama Andi Prayoga dari kelompok 3 ingin menanggapi apa dampak negatif jika pernikahan dilakukan hanya karena tekanan lingkungan atau ekonomi. Sudah, Pak. Ya. Apa kira-kira? Atau dari kelompok lain ingin menanggapi pertanyaan dari kelompok 3 sebelum dijawab sama pemateri tadi? Kelompok 2 ya, coba. Apa tanggapannya? Ya, saya dari kelompok 2 ingin menanggapi dari kelompok 3. Dampak bisa berupa ketidakharmonisan dalam rumah tangga, stres, kekerasan dalam rumah tangga, sehingga perceraian karena tidak didasari kesiapan dan niat yang benar menurut ajaran Islam. Iya. Dari pemaparan, kemudian pertanyaan dari teman kita, kemudian ditanggapi dengan baik oleh kelompok 2 ya. Artinya apakah kalian sudah memahami tentang pernikahan ini? Sudah memahami dari pernikahan secara Islam ini. Kita mendiskusikan tentang permasalahan yang ada di dalam tayangan video tadi dan sudah kita selesaikan beberapa pertanyaan dari kelompok lain. Ya, bagus. Alhamdulillah, terima kasih. Jadi untuk sebelum mengakhiri dari materi kita ini perlu kita simpulkan dulu ya untuk pembelajaran kita hari ini tentang pernikahan dalam Islam. Coba anak-anak kira-kira bisa menyimpulkannya? Bisa ya semuanya? Bisa ya. Nah, jadi itu Bapak pilih saja dari kelompok 1 bisa menyimpulkan apa itu kesimpulan tentang pengertian dan tujuan. Silakan. Jadi pernikahan adalah suatu akad yang menghalalkan hubungan antara laki-laki dengan perempuan dengan tujuan membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah sesuai syarat dan rukun tertentu. Kelompok 2 kami minta untuk menyimpulkan juga ya, yaitu tentang hukum nikah dan rukun nikah. Sudah paham kalian? Sudah. Apa yang mau menyimpulkan? Oke, silakan. Apa itu rukun Jadi, nikah? hukum pernikahan menurut ajaran agama Islam dapat berubah-ubah sesuai sebab dan latar belakangnya. Rukun nikah ada 4, yaitu adanya calon mempelai laki-laki dan perempuan yang memenuhi syarat, terus adanya wali yang memenuhi syarat, adanya 2 orang saksi yang memenuhi syarat, dan adanya ijab dan qabul yang memenuhi syarat. Ya, oke, itulah rukun nikah. Ada menurut? Ya, baik, terima kasih. Selanjutnya itu yang terakhir, kelompok 3, coba tentang hikmah, ya, hikmah pernikahan. Coba siapa yang bisa menjelaskan, menyimpulkan? Ya, silakan. Apa itu hikmah pernikahan? Jadi hikmah pernikahan dalam Islam itu yang pertama dapat meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua dapat memperoleh ketenangan dan ketentraman jiwa. Dan yang ketiga dapat membentuk keluarga yang Islami, Pak. Ya, oke. Terima kasih ya. Itulah yang akan hikmah pernikahan. Dengan kesimpulan yang sudah
dipaparkan oleh teman-teman kita semuanya ya tentang pengertian nikah, kemudian ada tujuan pernikahan, rukun nikah dan hikmah pernikahan. Jadi sebelum Bapak tutup materi kita ini, Bapak ingin merefleksi dulu ya dari hasil pembahasan materi pernikahan dalam Islam ini. Bagaimana kira-kira menurut anak-anak Bapak semuanya pembelajaran yang sudah Bapak sajikan pada hari ini, kira-kira bagaimana? Menyenangkan ya. Jadi katanya refleksinya sangat menyenangkan ya menurut hari ini, tetapi tentunya yang menyenangkan itu di bagian mananya? Karena ada studi kasus penonton tadi, Pak. Ada studi kasus video yang ditonton ya, yang menyenangkan. Apalagi yang menyenangkan? Ada teman-temannya, Pak. Apa tadi? Ada lagi selain itu? Yang menyenangkan apa lagi selain itu? Ada sisanya jawab, Pak. Ada yang ditanya jawab ya, yang belum tahu kemudian ditanya, kemudian akhirnya menjadi untuk terakhir kalinya sebelum Bapak menutup pembahasan materi pada hari ini, di sini Bapak akan memberikan PR ya, tugas di rumah ya, agar lebih memahami bagaimana tentang pernikahan dalam Islam itu. Nanti dikerjakan soal di rumah yang linknya sudah Bapak terterakan di papan ini ya. Nanti lihat menggunakan smartphone kalian ya di Google Chrome ya untuk melihat soal-soalnya ya. Baik, Pak. Baik ya, nanti dikerjakan di rumah. Baik, Pak. Nanti PR-nya jangan lupa kita kerjain di rumah. Jadi untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, untuk mengambil berkahnya, mari kita berdoa bersama. Yang doanya akan dipimpin oleh ketua kelas ya sebelum kita istirahat. Silakan ketua kelas memimpin doanya. Siap, gerak. Sebelum istirahat, mari berdoa. Doa dimulai. Baik, terima kasih. Kita sudah berdoa bersama-sama. Untuk itu Bapak ucapkan banyak terima kasih kepada Anda semuanya. Ya, mudah-mudahan pembelajaran hari ini bisa menjadikan pemahaman bagi Anda semuanya agar nantinya di dalam masyarakat bisa mampu menjalankan pernikahan sesuai dengan syariat Islam. Ya. Amin. Terima kasih atas perhatian. Bapak Iri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.